Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiyah insyaallah. Maka puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian fikih sirah an-nabawiyah yang merujuk kepada kitab Syekh Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan siyasah al-mufawidat. Bagaimana usaha orang-orang Quraisy untuk bisa menaklukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha orang-orang Quraisy untuk meredam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kasar sudah tidak mempan gitu. Akhirnya dicobalah cara yang halus. Dengan cara perundingan, didatanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan beberapa perkara yang kalaulah perkara itu mungkin datang kepada kita orang awam, niscaya dakwah hilang di tangan kita. Ya. Adalah Utbah bin Rabi'ah yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya kemarin ya. Utbah bin Rabi'ah menawarkan diri sebelumnya kepada orang-orang Quraisy. Udah, biar saya yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba tawarkan beberapa hal. Mudah-mudahan Muhammad ini mau tunduk lah. Ya, mau meredam dakwah yang selama ini dia syiarkan sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy menyambut baik. Oh, yang berangkat adalah Utbah bin Rabi'ah. Siapa yang meragukan sosok Utbah? Lisannya fasih. Kalau udah urusan lobby melobi, urusannya Utbah sudah. Maka senanglah dengan keinginan Utbah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan, ji'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Wa in kunta turidu bihi syarafan, wa in kunta turidu bihi mulkan, wa in kana hadza alladhi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u ruddahu an nafsika talabna laka tib wa bazalna fihi amwalana hatta nubarri'uka min Muhammad. Kalau selama ini yang kau lakukan tujuannya adalah harta, saya akan kumpulkan semua harta orang Quraisy, saya kasih kepada kamu. Kalau kemudian yang kau inginkan adalah kedudukan, kami kasih, kata Utbah ini. Ya Muhammad, kalau yang kau inginkan adalah mulkan, kerajaan, kami jadikan kau raja. Sudahlah, win-win solution saja sudah. Biar sama-sama enak, kita enak, kamu juga enak, gak kita ganggu. Tapi sudahlah, tinggalkan agama yang kau bawa itu. Apa yang kau inginkan? Atau jangan-jangan engkau kesurupan ini, ya, engkau kena penyakit kerasukan, kita akan carikan dokter terbaik
nggak usah mikirin masalah biaya, kami yang biayai semua. Kan kemarin gitu ya pembahasan itu tentang Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afaraghta ya Abul Walid, udah selesai belum ngomongnya? Kata Utbah, udah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, sekarang giliran kamu yang mendengarkan saya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Fussilat itu yang kita bahas kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum mirrahmanirrahim. Terus sampai akhir ayat ke-13 yang menceritakan tentang orang-orang terdahulu yang nggak mau tahu urusan para utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka itu sampai mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikasih contoh dari kaum Ad wa Tsamud, ya, petir yang menyambar-nyambar gitu. Seketika Utbah mendengar ayat-ayat yang keluar dari lisan Rasulullah, Masya Allah, ya, bergetar hatinya Utbah ini. Ini yang keluar dari lisan Muhammad bukan syair. Demi Allah ini juga bukan mantra sihir, bukan yang biasa dibaca oleh para dukun, bukan. Maka Utbah kembali kepada kaumnya, terus berkata kepada kaumnya, wahai ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, oh ada apa ya Abul Walid, gimana tadi setelah engkau negosiasi dengan Muhammad? Kata Utbah bin Walid, kata Utbah bin Rabi'ah, ya, wallahi ma huwa bisy'r wala bisihr wala bil kahana wa ya ma'syara Quraisy ati'uni wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu fa wallahi liyakunanna liqaulihi allazi sami'tu minhu naba'un azim. Udah, tinggalin aja Muhammad, sudah. Kayaknya nggak ada gunanya deh kalau kita mengganggu Muhammad, karena yang dibawa Muhammad ini sesuatu yang luar biasa, nabaun azim, berita yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Saran saya, tinggalkanlah Muhammad, nggak usah diganggu-ganggu lagi. Ya. Kecewalah orang-orang Quraisy. Gitu. Kata Utbah, ya sudah, kalau kalian mau dengarkan, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Itu kata Utbah. Pembahasan kita kemarin. Yang lantas kemudian dari sini kita banyak pelajaran bahwa dakwah Rasulullah SAW tidak seperti apa yang dituduhkan orang-orang pembenci Islam, para orientalis. Dulu ada, saya pernah dulu zaman-zaman masih mondok tuh dapat buku namanya Islamic Invasion kalau enggak salah itu. Oh, isinya tuh membuat propaganda. Muhammad itu sebenarnya tujuannya satu, misalkan untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekayaan. Ternyata terbantahkan dengan kisah ini, ya. Bahwa Rasulullah dakwah bukan karena faktor ekonomi, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena syahwat, bukan faktor kepentingan pribadi, bukan, ya. Jadi ini menggambarkan kebersihan niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dicontoh sama kita, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullukum da'in. Setiap dari kita pemimpin dan setiap dari kita adalah da'i, setidaknya untuk diri kita dan keluarga kecil kita. Jadi untuk para pendakwah, pelajaran penting dari Rasulullah SAW. Berapa banyak Islam lantas mendapatkan kemunduran karena faktor-faktor tadi, ya, yang digambarkan dalam kisah Rasulullah SAW. Karena adanya godaan ekonomi, karena adanya godaan jabatan, enggak jauh-jauh sebenarnya, ya. Karena sejarah itu ya berulang, sudah. Softwarenya sama, dalemannya sama,
casingnya yang berbeda. Maka kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dipatahkan dakwahnya dengan faktor ekonomi, jabatan, kekuasaan, syahwat, ya saat ini nggak jauh beda sudah, tantangannya itu. Maka pelajaran penting dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terus sepanjang hayatnya Rasulullah. Nggak hanya pada saat ditawari sama Utbah terus kemudian dia menolak Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi setelahnya Rasulullah mau harta, enggak. Harta datang kepada Rasulullah, iya, tapi harta itu tidak berada dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Hanya ada dalam genggamannya Rasulullah itu. Ya. Harta mah datang terus sama Rasul, bahkan sebelum wafatnya Rasul kita tahu Rasulullah berkorban nahar itu sampai 100 onta loh. 100 onta. Tandanya harta sebenarnya datang kepada Rasulullah, tapi bukan untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, banyak harta Rasul itu, tapi bukan untuk kepentingan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Yang diperlihatkan oleh Rasulullah adalah kesederhanaan yang istiqomah. Itu digambarkan dalam beberapa kejadian seperti ketika Umar bin Khattab ngerasa prihatin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidur, ternyata begitu Rasulullah bangun dari qailulah itu yang tidur di tengah hari itu, ya, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur sebentar di tengah hari. Begitu Rasulullah bangun, aduh, bekas tikar di bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mikir, ya Allah, ini adalah pemimpin umat Islam, tapi hanya tidur di atas sehelai tikar, yang demi Allah tidak ada kenyamanan di situ. Sementara raja-raja Persia, raja-raja Romawi dengan segala kemegahannya, ya setidaknya Rasulullah jangan ditikarlah gitu. Datanglah Sayyidina Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Rasulullah ditawari oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ma banainaka kasran, kita nggak mau ngebangun kerajaan untuk dirimu, bukan, tapi izinkan ya Rasul untuk membelikan engkau sekedar buat tidur saja supaya lebih nyaman sedikit, memberikan sarir, tempat tidur yang lebih layak supaya nggak di atas tikar. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa haka ya Umar, mali ana walid dunya. Apa urusan saya sama dunia, kata Rasulullah. Enggak usah, biarin aja begini. Apa Rasulullah enggak mampu? Mampu. Kenapa Rasulullah enggak mampu? Lemotong kurban itu sampai 100 ekor unta, gimana ceritanya? Semurah-murahnya unta tuh kalau nahar di Saudi sana mungkin sekitar 6.000 rial, 7.000 rial bahkan. Iya, berapa itu? Mungkin 25 sampai 30 juta. Itu yang biasa. Ya. Berarti kalau 100 ya 3 miliar itu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harta itu hanya sampai di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak merasuk ke dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menamainya hal demikian dengan az-zuhdu, zuhud, hidup zuhud, ya. Menjadikan dunia hanya sampai telapak tangannya saja, tidak merasuk ke dalam hatinya. Hazah waz-zuhud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah fima yarwihil Bukhari, dalam Bukhari disebutkan laqad tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raffi min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatra sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya.
Sampai wafatnya Rasul, kata Ummul Mukminin Aisyah, nggak ada tuh di tempat makanan ya, kecuali hanya secuil roti saja untuk mengganjel lambung ya. Sampai wafatnya Rasulullah. Maka kalau kita punya secuil roti itu bisa sampai berhari-hari, kata Ummul Mukminin Aisyah. Ya Allah, wa ma nahnu min haula. Ini kalau udah masuk ke kisah-kisah yang begini, kadang tuh kita mikir ya. Sementara kita beli kasur termahal biar enak kita tidur itu. Kasur yang katanya mengikuti lekuk tubuh itu, ya Allah, supaya bisa enak kita tidur. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bangun dari tidurnya, bekas-bekas tikar itu ada di bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruangan kita ruangan yang dengan mukayyiful hawa, AC, nikmat betul. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berpeluh keringat. Selimutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat musim dingin itu ya nggak mencukupi untuk menghangatkan badan beliau. Makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya roti kering saja. Rasulullah nggak pernah tuh makan roti yang kata Ummul Mukminin Aisyah itu ya, ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah nggak pernah makan roti yang rakik, yang lembut tuh nggak pernah Rasulullah sampai akhir hayatnya. Sementara kita mau apapun, tinggal beli saja kalau ada duitnya. Kadang-kadang nggak habis kita makan itu. Ya Allah, Allahumma ja'alna mimman ahya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mendekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jangan tabzir kalau makan ya, jangan israf, jangan berlebih-lebihan gitu. Ya. Saya keingat ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah satu waktu mau berangkat ke pasar, ketemu sama ayahnya Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, mau kemana nak? Mau ke pasar ya. Mau apa ke pasar? Mau beli daging, kebenaran lagi pengen daging, uangnya ada, halal uangnya. Kata Sayyidina Umar, apakah setiap yang kau inginkan kau ada rezekinya terus kau eksekusi untuk memenuhi syahwatmu? Sungguh bukan demikian yang diajarkan oleh agama kita Islam. Ya Allah, orang belanja pakai harta halal boleh enggak Pak? Boleh. Hartanya halal kok enggak haram. Tapi kenapa lantas Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda berkata seperti itu kepada anaknya? Apakah setiap kau pengen kau ada uangnya walaupun uangnya halal terus kau eksekusi begitu? Islam enggak mengajarkan itu nak, kata Umar. Ya Allah, ini namanya menahan diri bahkan dari perkara yang halal. Manaqulu indad din. Ya, dalam agama kita dikenal dengan wara'. Jadi menahan diri termasuk dalam perkara yang halal. Boleh-boleh saja, tapi ini adalah pilihan opsi bagi mereka yang mau mengupgrade kedekatannya dengan Allah, maka berlakulah perbuatan wara' tersebut. Tapi boleh-boleh aja dia punya uang terus dia belanjakan selama uangnya halal, tidak melanggar syariat, yang dibeli juga adalah sesuatu yang halal bukan yang haram, boleh. Tapi kalau kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabat Rasulullah, sesekali ditahanlah ya begitu. Untuk mengikuti hawa kita. Setiap apa yang kita inginkan, ada uangnya beli. Nah, ini kalau kata para ulama itu, orang yang terbiasa hidup wara' itu sudah menjadi satu modal dia untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang hidup wara itu. Tuh kenapa kok bisa orang wara? Orang-orang yang pandai menahan diri bahkan dari perkara yang halal, artinya dia nggak berlebih-lebihan gitu ya. Kenapa kok bisa punya modal untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Karena
untuk perkara halal saja dia bisa mampu menahannya, apalagi untuk perkara yang haram. Dan ketahuilah, ketika seseorang nanti menjelang wafatnya dia, syaitan akan berusaha, last chance buat syaitan, kesempatan terakhir untuk syaitan menggoda manusia, akan dibuat manusia melenceng dari jalan yang seharusnya. Maka orang-orang yang dalam hidupnya nggak bisa menahan diri dari perkara haram, akan sulit nanti menahan diri dari godaan syaitan itu, Pak. Nanti di akhir hayat itu. Kan perjanjian MOU antara syaitan dengan Allah dikabul kan? Qala apa itu perkataan syaitan itu? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim ila akhiril ayah itu. Itu syaitan menggoda itu akan semaksimal mungkin. Dia akan goda setiap anak Adam sampai nanti kesempatan terakhirnya hidup di muka bumi ini. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Dan itu sudah dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saat hidupnya di dunia dia susah untuk menahan dari perkara haram, boleh jadi nanti juga akan sulit dia untuk bisa menghalau godaan syaitan di akhir hayatnya itu. Tapi bagi orang-orang yang bahkan dia nggak hanya menahan diri dari yang haram, dia berusaha untuk menahan diri dari yang halal, maka itu sudah cukup untuk menjadi modalnya dia untuk nanti bisa bertahan dari godaan-godaan syaitan di akhir hayatnya dia. Begitu setidaknya kata penjelasan dari para ulama kita. Jadi orang-orang yang warok itu sudah punya modal untuk dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena untuk perkara yang halal saja dia bisa tahan, insya Allah untuk perkara yang haram dia bisa tahan. Dan nanti begitu syaitan ganggu dia di akhir hayatnya, insya Allah pun dia bisa untuk menahan dirinya, tidak terjerumus dari godaan syaitan itu ya. Jadi Masya Allah. Dan ketahuilah, dunia yang dibentangkan itu adalah sesuatu yang Rasulullah khawatirkan. Jadi Rasulullah tuh khawatir betul sama orang-orang yang kemudian dunia diluaskan di hadapannya dia. Karena potensinya untuk lupa, untuk jauh dari Allah besar. Begitu dunia dipaparkan di hadapannya itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, kata Rasulullah, ini kalau tidak salah ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah, aminu hadhil ummah, ya, salah satu 10 yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah, demi Allah, aku sebenarnya bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan, tapi justru aku lebih khawatir kalau kemudian dibentangkan dunia di hadapan kalian, kalian akan sulit untuk menahannya. Karena orang-orang terdahulu juga dibentangkan oleh Allah dunia di hadapan mereka. Orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk bisa menggapai apa yang ada di hadapannya dari dunia yang menipu mereka itu. Kama tanafasuha, begitu juga dengan kalian. Saya khawatir begitu dibentangkan kalian sama dengan orang-orang terdahulu yang ngejar dunia nggak ada habisnya itu. Yang semenjak dia buka mata, melek mata dari tidurnya sampai nanti dia tidur lagi untuk memejamkan matanya, dunia saja yang difikirkannya. Demi Allah, aku khawatir akan hal itu. Kemudian dia lupa dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang hanya dunia yang difikirkannya, semenjak dia melek mata sampai dia pejamkan matanya lagi, itu akan membinasakan dirinya. Seperti orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kisah sirah
perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan makna. Kita diminta untuk mempelajari itu supaya kita juga punya bekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap tatkala kita bertemu dengan satu kondisi ini, satu kondisi itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sudah diprogram oleh Allah dengan apa? Al-Quranul Karim. Rasulullah ketemu dengan satu kondisi, turun ayat Allah. Nanti ketemu lagi dengan kondisi yang lain, turun ayat Allah. Rasulullah dalam keadaan senang, turun ayat Allah. Rasulullah dalam keadaan sempit, susah, gundah gulana, turun lagi ayat Allah. Semua diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yubarmijul Qur'ana al-haya. Bagaimana Al-Qur'an memprogram hidup seorang manusia, yang mana contohnya saat itu adalah khairul khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau para ulama dulu, mereka itu allamana abna'anal ghazawat kama allamnahumul Qur'an. Kami itu ngajarin anak-anak kami tentang dulu bagaimana perang-perangnya Rasulullah, bagaimana dulu kehidupan Rasulullah, para sahabat-sahabat gitu. Sebagaimana kami mengajarkan mereka Al-Quran, karena penting untuk mereka itu. Ya. Waktu terus berputar, sejarah akan berulang. Ya. Maka seperti apa yang kita saksikan dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara-cara kasar untuk menghancurkan agama, cara-cara halus, sebagaimana ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terus abadi sampai nanti sampai zamannya Dajjal turun nanti. Ada itu semua. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dipergilirkan terus sama manusia. Casingnya boleh berbeda, tapi softwarenya sama, jemaah. Casingnya beda, tapi dalamnya yang sama, karakteristiknya mirip-mirip sudah. Maka tinggal kita pilih. Kita mau berada di barisan Rasulullah untuk menjadi Abu Bakar zaman saat ini, untuk menjadi Umarnya saat ini, untuk menjadi Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi, wa ma ashbaha dzalika min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau jadi bagian dari mereka, atau kita mau jadi bagian dari orang-orang semisal Ubay bin Salul, tokoh-tokoh munafik, orang-orang yang dulu berada dalam barisan Khawarij, atau orang-orang yang dulu menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana akan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang baru di zaman ini, sebagaimana ada juga Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Amir yang ada di zaman ini. Tinggal kita mau ada di pihak yang mana. Maka ini salah satu fungsi dari kitab pelajari sirah itu, untuk tahu karakteristik zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karakteristiknya akan berulang. Tinggal bagaimana kita lihat, oh ternyata dulu Rasulullah begini loh cara nyikapinnya. Maka kita tinggal ngikutin saja bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat untuk menyikapi itu. Kalau orang mah dulu suka ikut bimbingan belajar, kalau dia mau masuk ke universitas, masuk ke kampus-kampus favorit, ada tuh bimbingan belajarnya. Untuk kita belajar dari soal-soal terdahulu. Kalau nanti soal itu ada dalam tes kita, oh tinggal jawab seperti apa yang orang-orang dulu sudah jawab. Kan enak begitu. Maka kita pelajari sirah, salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana Rasulullah, para sahabat, para salafun saleh dulu mereka menjalani kehidupannya, untuk kita contek yang baik-baik. Belajar dari keburukan masa lalu itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari kehidupan Rasulullah saat diiming-imingi dunia dan seisinya oleh orang-orang Quraisy.
Nggak hanya itu, berkali-kali kan. Bahkan nanti akan datang lagi orang-orang selain dari Utbah, ya, selain Utbah bin Rabi'ah, menawarkan ini, menawarkan itu. Ada yang menawarkan anak muda yang paling tampan di kota Mekah untuk ditukar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatanginya Abu Talib. Abu Talib, nih ada anak muda, paling ganteng sudah. Untuk urusan otak encer. Ini orang ini sangat berbobot di sini. Kita tuker ya. Kau serahkan Muhammad, kami berikan anak muda ini untuk dirimu. Kau nggak akan kecewa. Tapi apa jawaban Abu Talib? Ya nggak bisa loh. Bagaimana mungkin aku mengambil anakmu untuk aku besarkan, tapi kau ambil anakku untuk kalian bunuh? Ya nggak adil loh, kata Abu Talib itu. Nggak, saya nggak mau. Tapi lantas kemudian godaan, lantas kemudian nanti tantangan-tantangan, tahadiyat, kemudian tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy gak berhenti. Abu Talib tuh sempat ngomong sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, kami khawatir, saya khawatir dengan dirimu. Apa kau nggak mau berhenti saja dari dakwahmu itu? Nah, itu kata siapa? Kata Abu Talib. Karena mengkhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah, wallahi ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi shimali, kalaulah ditaruh matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, sekiranya orang-orang menyangka aku nggak akan sanggup untuk memikul itu, ma taraktu amrallahi azza wa jalla, saya nggak akan pernah ninggali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah. Makanya nanti orang-orang Quraisy nggak akan pernah berhenti itu, dicari cara terus itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi petinggi-petinggi Quraisy, min kibar wa a'immati Quraisy, terutama yang terancamkan petinggi Quraisy. Kenapa? Lahan mereka bisa hilang, pengikut mereka bisa habis. Bayangkan, tidak ada bedanya di dalam Islam antara orang yang punya kedudukan harta banyak dengan orang yang nggak punya apa-apa. Yang membedakan adalah keimanan ketakwaannya. Itu nggak logik bagi orang-orang Quraisy saat itu. Nggak adil itu kata mereka. Tapi Masya Allah, makanya mereka takut sekali kehilangan itu semua, kedudukan, jabatan, harta. Mereka membela mati-matian supaya menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya cara kasar nggak mempan, cara halus. Baru nanti setelah itu dicari lagi yang lebih kasar. Itu pembahasan kita setelahnya. Al-hisar al-iqtisadi. Dibaikot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ekonomi. Wah, itu kejadiannya itu. Sebagian ahlu sirah mengatakan itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 ba'dal bi'tsah, tahun ke-7 setelah kenabian. Ya. Karena tadi cara-cara yang tadi udah nggak mempan, maka Rasulullah dibaikot aja sudah. Siapa yang berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik para sahabat Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau mungkin orang yang belum beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi membela suku Bani Muttalib atau Bani Hashim dari keluarga besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela Rasulullah, sudah baikot saja sudah. Jangan ada yang bersosialisasi dengan mereka. Jangan ada yang melakukan jual beli dengan mereka. Jangan ada yang melakukan pernikahan dengan mereka. Semua dibaikot itu. Kecuali nanti ada satu orang dari keluarga Rasulullah yang nggak kena baikot. Siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Jadi nanti akan ada tuh Rasulullah dibaikot sampai 3 tahun lamanya. Nah, ini yang kita bahas nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan waktu, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah istiqomahkan kita untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis-majlis ilmunya,
Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dalam bab al-hisar al-iqtisadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.